Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhan. Wa qala al-musannif wa Syaikhan an Abi Hurairah. Syaikhan an Abi Hurairah dari Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqama thumma amura rajulan faya'umman nasa thumma antaliqa ma'i bi rajulin ma'hum hazmun min hadabin ila qaumin la yashhaduna al-jama'ata fa uhriqa alaihim buyutahum min nar. Nah, bahasan selanjutnya ini masih tentang fadilah salat jamaah, pentingnya salat jamaah, dan ini tahdzir atau peringatan dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang tidak atau enggan melaksanakan salat berjamaah. Kata Kanjeng Nabi, laqad hamamtu, sungguh aku bermaksud, an amura bis salati, memerintahkan salat, fatuqama, lalu didirikanlah salat, summa amara rajulan, kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki, faya umman nasa, lalu ia mengimami orang-orang, summa antaliqa ma'i birijalin ma'hum hazmun min hatabin, kemudian aku pergi bersama dengan beberapa orang laki-laki, ma'hum hazmun min hatabin, yang membawa ikatan-ikatan dari kayu bakar. Di setiap laki-laki bawa seikat kayu bakar, ila qaumin, kepada sebuah kaum, la yashhaduna al-jamaah, yang enggak pernah kelihatan salat jamaah. Ya. Lalu kata Kanjeng Nabi, fa uhriqa alaihim buyutahum binar, maka aku bakar rumah mereka dengan api. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan di salat berjamaah itu, lalu memerintahkan seseorang untuk menjadi imam dan mengimami orang-orang yang lain. Kemudian Rasulullah membawa orang-orang para sahabatnya yang membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang yang nggak mau salat berjamaah. Ini tahdzir betul, ini peringatan betul, ya, bahwa laki-laki mestinya salat berjamaah di tempat mushola ataupun masjid. Kalau di kita kan masjid adanya jauh, yang dekat-dekat mushola gitu ya. Sebab khawatir kalau di kita mah bikin masjid ada Jumat, mestinya mah nggak begitu ya. Jumat ya, masih bikin masjid, ya bikin masjid aja, karena nggak semua masjid masjid itu tidak harus sholat Jumat gitu. Makanya ada jame, ada masjid jame, ada masjid yang biasa. Masjid jame itu biasanya masjid-masjid yang biasa digunakan untuk salat Jumat. Perbandingannya gini, di kampung saya itu ada masjid banyak, ada masjid jame 2. Nah, masjid jame 2 ini dua-duanya nggak melaksanakan salat Jumat, gantian gitu. Artinya minggu ini di masjid jame yang ini, minggu ini masjid jame ini, karena kampungnya luas. Ya, supaya yang ujung sana bisa ngerasain sholatnya dekat. Begitupun yang orang bawah bisa ngerasain sholatnya dekat. Seminggu sekali gitu di rolling. Ya, kalau di kita nih bisa jadi sholat masjid banyak. Masjid kita banyak untuk melaksanakan sholat Jumat juga banyak. Nah ini kemudian kalau kita tanya hukum, bagaimana hukumnya masjid yang banyak begini? Sudah cukupkah syaratnya? Ya. Yang mencukupkan syarat cuma satu di sini tuh, apa tuh? Takut pecah doang, takut pecah persaudaraan. Sebenarnya kalau kita lihat di Masjid Mutamar juga masih kosong di atas, ya, masjid Masjid An-Nur juga, wah ya penuh, tapi atasnya juga kosong juga, masih muat lah, parkiran juga luas. Ya. Yang membuat ini kita bisa melaksanakan masjid berjamaah banyak itu karena ada banyak ego lah.
ya, kepentingan, ada banyak ego, kepentingan, sehingga mengharuskan ada banyak masjid dan sebagainya. Sebetulnya kalau kita paksain pun di masjid yang ada di kampung kita ini bisa cukup mampu. Ya. Jadi kamu Ustaz juga, kenapa kok dua nggak bikin masjid masing-masing? Emang Ustaznya banyak Ustaz ya, melimpah banget, berlebih. Tetap aja gantian, ya. Karena kepentingannya bukan melihat kepentingan, karena kebutuhannya adalah untuk memfasilitasi orang-orang yang jauh biar biasa sekali-kali ngerasain yang dekat, gitu ya. Karena kampungnya kebangkatan gede, gitu. Jadi bisa aja begitu tuh harusnya. Nah, yang menjadikan adanya kepentingan karena ada banyak orang yang mencari rezekinya di masjid. Ya, ini yang repot kalau masjid sudah dijadikan sebagai tempat untuk mencari rezeki. Bukan nggak boleh, tapi jangan jadi tujuan. Ya, ini salah satu hadis yang peringatan Kanjeng Nabi kepada orang-orang yang nggak mau sholat berjamaah, rumahnya mau dibakar sama Kanjeng Nabi. Wa Ahmad wa Tabrani, kemudian dari hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani an Mu'ad bin Anas, dari Mu'ad bin Anas, kata Kanjeng Nabi, al jafa'u kullal jafa wal kufru wan nifaq man yasma'u munadiyallahi yunadi salata fala yujibu. Al jafa'u kullal jafa, orang yang kasar, orang yang hatinya kasar. Kasar itu orang yang tidak punya hati lah, gitu. Keras hati, bengis. Yang sebenar-benarnya wal kufur, dan orang-orang kafir, wan nifaq, dan orang-orang munafik itu adalah man yasma'u munadiyallahi, adalah orang yang mendengar panggilan Allah, yunadi sholata, yang memanggil untuk melaksanakan sholat, fala yujibuhu, dan dia tidak menjawabnya. Jadi orang yang disebut dengan kasar hatinya kasar, orang yang disebut dengan hatinya munafik, orang yang disebut dengan kufur, itu adalah orang yang mendengar panggilan Allah, panggilan sholat, tapi kita tidak menjawabnya. Jawab sih, cuman entar-entaran. Ya, jawab, cuman entar-entaran. Enggak buru-buru. Nah, ini katanya adalah al-jafa, berarti hati kita kasar. Wa Abu Dawud an Ibnu Maktum, wa Abu Dawud, kemudian hadis berikutnya dari Imam Abu Dawud an Ibni Ummi Maktum, dari Ibnu Ummi Maktum, annahu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ibnu Ummi Maktum mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ummi Maktum itu adalah muadzinnya Rasulullah, ya, selain Bilal adalah namanya Ibnu Ummi Maktum. Beliau ini tidak melihat, buta. Datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal madinata kathiratul hawami wassibah. Ini di kota Madinah ini banyak serangga, banyak hewan melata, banyak hewan buas. Kalau malam nih, ya, karena biasanya kalau di daerah gurun-gurun itu kalau malam suka banyak anjing gunung baru turun tuh. Sehingga kata Ibnu Ummi Maktum ini, kalau malam ini udah banyak hewan buas, banyak serangga. Wa ana dharirul basari, sedangkan aku ini orang yang tidak dapat melihat, orang yang buta. Syasi'ud dar, katanya, rumah saya jauh, ay ba'iduha, jauh dari masjid. Wali qaidun la yulazimuni, dan aku memiliki seorang tukang penuntun, orang yang menuntunku tapi tidak selalu bersamaku. Ada yang nuntun tapi nggak selalu ada. Fahali rukhsatun an usalli fi baiti. Apakah aku punya rukhsah, punya keringanan untuk melaksanakan salat di rumahku? Nih, buta, nggak ada orang yang nuntun. Datang kepada Kanjeng Nabi, Rasulullah, izin, ada nggak rusak buatku untuk tidak sholat berjamaah nih, sholat di rumah, mau sholat di rumah. Apa kata Kanjeng Nabi? Faqala
Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar panggilan, mendengar adzan tidak? Qala na'am, kata Ibnu Ummi Maktum, ya aku mendengarnya. Qala fa'ajib, maka jawablah panggilan sholat itu. Artinya tetap harus datang ke masjid. Fa inni la ajidu laka rukhsatan, sesungguhnya aku tidak menemukan rukhsah untukmu. Oh. Enggak ada keringanan katanya. Ya, padahal nggak bisa ngelihat. Wa huwa man sami'al munadi bis salati falam yamna'hu man min ittiba'ihi udhrun. Ya. Jadi kata Rasulullah buat Ibnu Ummi Maktum ini tidak ada rukhsah sama sekali. Jadi tetap harus ke masjid. Ya, makanya beliau ini menjadi muadzin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya kalau Ibnu Ummi Maktum adzan, maka masih boleh makan katanya. Kalau nanti sudah Bilal yang adzan, maka sudah selesai. Enggak boleh makan lagi. Jadi untuk menunjukkan waktu sahur itu adzannya Ibnu Ummi Maktum, ya. Yang adzan subuhnya adalah Bilal bin Rabah. Jadi kalau subuh kan ada 2 kali adzan, tuh sunnahnya 2 kali adzan. Satu ketika fajar kadzib, ya, sebelum menjelang subuh. Satu lagi ketika sudah masuk waktu subuh. Nah, menjadi muadzinnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebegitu pentingnya. Bahkan kata Imam Ahmad itu dalam Imam Ahmad bahwa jamaah itu buat laki-laki dalam salat fardu hukumnya bukan lagi fardu kifayah, fardu ain. Saking pentingnya salat jamaah. Wa huwa man sami'al munadi, yaitu adalah orang yang mendengar panggilan salat, mendengar adzan, munadi bis salat, falam yamna'hu min ittiba'i udhrun, dan tidak ada udzur, ya. Tidak ada udzur yang mendapat mencegahnya daripada melaksanakan salat berjamaah. Ya, jadi kalau nggak ada udzur, maka kita wajib datang untuk melaksanakan salat berjamaah. Qila, lalu ditanya, wa mal udhru, lalu apa udzur itu? Apa udzur yang sehingga kita boleh meninggalkan jamaah? Qala khaufun aw maradun. Yang pertama takut, yang kedua sakit. Takut ada binatang buas misalnya. Begal lah sekarang mah ya. Gigit begal. Masih jauh. Apalagi takut menti. Sekarang mau begal juga begal anak kecil sih HP. Ya, itu yang udzur tuh. Sekarang apa sih? Gelap ya, sekarang udah nggak gelap. Masih ada tempat gelap? Ya, kalau di kampung mah nggak ada tempat gelap di mana? Ya paling selewatan gelap-gelap dikit ya. Terang. Zaman dulu mah aku pakai obor kemana-mana. Sekarang nggak ada tempat gelap, nggak ada. Ya, jadi selama tidak ada udzur maka harus datang melaksanakan salat berjamaah. Qala khaufun aw maradun. Ingat ya, udzurnya cuma 2 kan, takut dan sakit. La tuqbal minhu salatu allati shalla yakni fi baitihi. Maka selama tidak ada udzur itu katanya, la tuqbalu minhu shalah, maka salatnya tidak diterima. Allati shalla, yang ia telah lakukan salat tersebut fi baitihi, di rumahnya. Jadi salat di rumah yang ia lakukan tanpa ada udzur untuk melaksanakan salat berjamaah maka nggak diterima katanya. Ini kata Muslim. Keras. Ini keras ini. Ini nyentil banget kan ya. Wa su'ila Ibnu Abbas amman yasumun nahar wa yakumul lail. Kemudian Sayyidina Ibnu Abbas ditanya tentang orang yang berpuasa siangnya puasa, malamnya salat malam. Wala yusolli fil jamaah, tapi nggak salat jamaah. Wah, siangnya puasa, malamnya sholat tahajud dia rajin, ya. Wala yusolli fil jamaah wala yajma',
Ani wal jam itu berarti tidak juga dalam keadaan perjalanan gitu, yang tidak menjamak sholat. Faqala in mata hadza fa huwa finnar. Kata Ibnu Abbas nih ya, bukan saya yang ngomong nih. Katanya nih yang sholat malam, siangnya puasa tapi nggak mau sholat jamaah, nih kalau mati katanya neraka. Allahu Akbar ya. Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikasih taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Berat loh ini. Musalah sini bar, pada jamaah. Kawan dia mengumpul ngetrik. Kayak gue borongin. Set. Musalahnya borongin. Warawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan anna Umar kharaja ila bustan. Satu ketika Sayyidina Umar keluar pergi ke kebun katanya. Faraja'a, kemudian setelah pergi pulang wa qad shallan nasu al-asra. Sedangkan orang-orang sudah sholat asar. Ketika pergi ke kebun ya, bertani begitu, kemudian pulang ternyata orang-orang sudah sholat asar. Faqala, lalu Sayyidina Umar berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kalimat ini kan biasanya mendapatkan musibah yang besar ya. Jadi kehilangan sholat jamaah, apa kata Sayyidina Umar? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatatni sholatul asri fil jamaah. Aku telah tertinggal sholat asar dalam berjamaah. Ushidukum anna haiti alayya al-masakin, anna haiti alal masakin shadaqatan. Jadi kata Sayyidina Umar, karena ketinggalan sholat asar, ushidukum, maka saksikanlah katanya oleh kalian, anna haiti, ini kebunku ini sepetak ini, al masakin sedekah buat orang-orang miskin. Buat ganti ketinggalan sholat asar, jamaah sholat asar tuh. Boleh kebun. Abrik gue nih mau kasih. Tinggalan sholat. Ailiyakuna kafaratan limadiyah. Itu katanya artinya adalah sebagai penebus, sebagai kifarat untuk sholat yang telah dia tinggalkan. Sholat tuh ya. Sholat itu. Sholat jamaah doang nih, tinggal jamaah ya. Qala Hatim al-Asam, lalu Imam Hatim al-Asam ya. Ini Imam Hatim ini ma'ruf banget ini, seorang sufi ya. Al-Asam itu artinya yang tuli. Nah, yang asal disebut al-Asam itu ketika ada datang seorang perempuan datang bertanya, mau nanya kentut. Ya. Lalu begitu si perempuan ngomong, Imam Al-Hatim ini pura-pura nanya, gitu. Coba kerasin suaranya katanya. Jadi pura-pura nggak dengar, pura-pura budek gitu ya. Sehingga dijuluki Hatim Al-Asam. Jadi bukan karena budek beneran, bukan. Fatatni marratan sholatul jamaah. Katanya satu ketika aku tertinggal sholat jamaah. Kata Imam Hatim, satu waktu ketinggalan sholat jamaah, satu waktu. Fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari, maka Abu Ishaq al-Bukhari bertakziah kepadaku, wahdahu sendiri. Jadi temannya yang namanya seorang ulama juga, Abu Ishaq al-Bukhari, ketika dia ketinggalan sholat jamaah, diselawatin tuh, nyelawat. Walau mata li waladun la'azani aktsaru min asyrati alaf. Lalu kata Imam Hatim ini, coba bayangkan kalau misalnya anakku yang mati, pasti yang takziah ini lebih daripada 1000 orang. Ya. Kalau sholat jamaah yang datang cuma satu orang. Coba kalau anakku yang meninggal katanya, maka akan lebih dari 1000 orang akan datang bertakziah kepadaku. Li'anna ma'siyatid din, karena maksiat dalam agama, indanas menurut manusia, ahwanu, bukan maksiat. Li'anna musibatad din, karena sesungguhnya musibah dalam agama, ahwanu min musibatid dunya, menurut manusia itu lebih ringan daripada musibah dunia. Ya, kebanyakan kita kan begitu. Kalau ketinggalan sholat mah nggak apa-apa, tapi ketinggalan tahlilan teman, wah gak enak nih. Ya kan, lebih berat rasanya. Jadi menurut orang-orang itu
menurut kita nih kebanyakan manusia, bahwa musibah dalam agama itu lebih ringan daripada musibah dunia. Ya, coba kalau anak yang mati 1000 orang lebih katanya bakal datang bertaziah. Wa annahu law matalil abna jami'an. Sedangkan bagiku itu sesungguhnya bagiku kata Imam Hatim ini, law matali al abna, kalau anak-anakku semua mati katanya, lakana ahwanu alayya, maka itu akan lebih ringan bagiku min fawati hadhihi sholati fil jamaati, daripada ketinggalan sholat jamaah. Insyaallah. Ya. Karena bagiku anak meninggal udah biarin aja kata, tapi ketinggalan sholat jamaah itu bagiku lebih berat. Karena menurut beliau musibah din, musibah dalam agama itu lebih berat daripada musibah Dunia. Insyaallah. Zaman dulu kan begitu ya, namanya juga para ulama, namanya anak ya kan. Apa satu hilang mungkin lagi. Kita berat amat. Jadi terusip. Mau jadi dimanja. Itu saya bilang ini kita mau diomelin ini. Soalnya kena semua nih. Aduh ya Allah. Wahaka an-Nasyiri an Muhammad bin Sam'ah. Imam an-Nasyiri menceritakan daripada Muhammad bin Sam'ah, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, aqamtu arba'ina sanah lam tafutni at-takbiratul ula illa yauman wahidan. Imam Nasyari menceritakan tentang Imam Muhammad bin Sam'ah. Kata Imam Muhammad bin Sam'ah ini, beliau berkata, aku ini sudah mukim selama 40 tahun. Ya. Aqamtu arba'ina sanah, melaksanakan sholat berjamaah selama 40 tahun. Melaksanakan sholat berjamaah loh ya, bukan sholat aja. Sholat berjamaah, sudah melaksanakan sholat berjamaah selama 40 tahun dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Illa yauman wahidan, kecuali satu kali saja. Satu hari. Ya. Satu hari dia ketinggalan sholat jamaah takbiratul ihram bersama imam. Berarti jamaahnya tetap jamaah nih. Cuman takbiratul ihram doang. Ketinggalan. Masbuk. Ya. Takbiratul ihram itu bukan cuma masuk nih. Kita datang imam sudah baca surat misalnya, atau datang imam sudah baca Fatihah. Nah, kita berarti ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ini ketinggalan takbiratul ihram doang nih. Satu kali dalam 40 tahun. Kita berapa kali? Sholat jamaah bersama imam satu kali gitu. Selalu tahun sebaliknya. Si Blegot santai aja. Illa yauman wahidan matat fihi ummi. Yang di satu hari itu ibuku meninggal. Kecuali satu hari di mana ibuku meninggal, kata beliau. Fafatatni salatun wahidatun anil jamaah, maka aku tertinggal salat berjamaah, satu kali salat berjamaah. Karena ibunya meninggal. Fakumtu fasolaitu khamsan wa isyrina salatan. Lalu aku bangun mendirikan sholat sebanyak 25 kali sholat. 25 kali sholat untuk menambah sholat jamaah yang tertinggal. Uridu bidzalika tad'if. Ya, dengan hal itu aku ingin melipat gandakan pahala. Barangkali bisa menutupi pahala tertinggal takbiratul ihram bersama imam dengan 25 kali sholat sunnah. Faghalabatni aini, tiba-tiba aku tertidur. Ya, tertidurlah Imam Muhammad bin Sam'ah ini. Fatani atin, lalu ada seseorang yang datang mendatangiku. Faqala, lalu ia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, qad shalaita khamsan wa ishrin, engkau telah melaksanakan salat sunat 25 kali. Walakin kaifa bi ta'minil malaikah, tetapi bagaimana dengan pahala diaminkan oleh malaikat? Ya, karena kalau sholat berjamaah itu ada, kita ini diaminkan oleh malaikat. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau imam sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katanya, kemudian fa innahu wafaqa qauluhu qaulal malaikah, kalau ucapan dia tak aminnya bersama-sama
ketepatan bersama dengan aminnya malaikat katanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dia dari seluruh dosa-dosa yang terdahulu. Setiap kali sholat, kenapa? Karena kalau aminnya malaikat kan nggak mungkin ditolak sama Allah. Dan itu hanya ada ketika sholat jamaah. Ya. Jadi walaupun diganti 25 kali, dapat nggak aminnya malaikat katanya? Nggak dapat, kalau sholat sendiri mah. Berarti beda porsi itu ya. Beda porsi. Mulai tambah berapa juga ya? Ya. Betul, memang sholat sunnah itu bisa menambal kekurangan dalam sholat-sholat fardu, tapi ada fadilah yang tidak bisa ditambal dengan sholat sendiri. Di antaranya adalah aminnya malaikat. Jadi kalau kita amin bersama dengan malaikat, maka kita diampuni seluruh dosa-dosa kita. Bahkan katanya ada yang mengatakan, baik min saghirin au kabiratin, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Tuh, kalau sholat jamaah. Lalu para ulama ada yang menafsirkan katanya bertepatan dengan malaikat itu maksudnya gimana katanya? Di zaman baik itu waktunya atau keikhlasannya. Jadi ketika kita membaca amin, ya, apalagi dalam salat jahar, ya, dalam salat jahar itu kalau baca amin memang sunnahnya jahriyah, kita juga kencengin, jangan pelit-pelit amat. Walau dolin ini mingkem aja, ya, sunnah. Ya, timbang baca amin aja males banget. Ya, supaya kita diaminkan juga oleh malaikat. Gitu ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu salah satu jaminannya adalah diampuni dosa. Nah, ini katanya hadis ini hadis sahih, ini bukan hadis yang dhaif. Biasanya walaupun kita yu'mal bi hadis dhaif dalam ajaran kita, dalam mazhab kita, hadis dhaif itu dipakai untuk fadilah amal. Tapi hadis ini bukan cuma hadis yang dhaif, hadis sahih loh ini. Ya, tentang pahala amin bersama malaikat. Wa akhrajat Tabrani. Kemudian Imam Tabrani mengeluarkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man amma qauman falyattaqillah. Barang siapa yang mengimami sebuah kaum falyattaqillah, maka hendaknya ia takut kepada Allah. Ya, kalau kita jadi imam maka kita hendak takut sama Allah. Kudu takut, kudu hati-hati. Kenapa kudu hati-hati? Wal ya'lam, dan ketahuilah annahu dhaminun mas'ulun. Karena imam itu katanya dhamin, penjamin, mas'ul, bertanggung jawab. Dimintai pertanggungjawabannya, lima dhamina, dari apa yang dia tanggungnya. Wa in ahsana kana lahul ajru mithla ajri man shalla khalfahu. Kalau dia sholatnya baik, ya, sebaik-baiknya, maka katanya ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat di belakangnya. Maka semakin banyak, makanya berarti pahalanya pun banyak. Kalau melaksanakan sholatnya dengan sebaik-baiknya. Min ghairi ayan kusumin ujurihim syai'a, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Tuh, kalau sholatnya baik. Ya, kalau kita dipercaya jadi imam ya sebaik-baiknya. Ya, jangan buru-buru, jangan kelamaan. Karena kalau buru-buru pasti juga banyak kurangnya. Kalau kelamaan pasti ngeselin orang, gitu ya. Ya, jadi memang harus porsinya harus pas gitu ya. Ya. Betul, karena juga terlalu lama bukan pada porsinya pun juga, ya, membuat orang kesel misalnya, ya, itu juga tidak baik juga dalam sholat. Jadi imam juga nggak bagus, dosa juga kita. Jadi harus pas ya, kalau lama pasti pada tempatnya ya nggak apa-apa. Misalnya sholat yang memang disunahkan bacaan-bacaannya rada panjang sedikit, ya kan, misalnya sholat subuh Al-Kafirun sama Al-Ikhlas kan gitu. Ya kan gitu ya. Ya kalau maghrib Al-Kafirun Al-Ikhlas. Ya jangan masuk maghrib bacanya misalnya An-Naba dibaca. Ya, kepanjangan, itu bukan pada tempatnya. Jadi kalau pada tempatnya mah nggak apa-apa. Misalnya sholat Jumat imamnya ada panjang, baca surat ayat sajdah misalnya, ya memang tempatnya sunnahnya itu nggak apa-apa. Tapi tadi kalau bukan pada tempatnya, bacaan yang panjang, ngeselin makmum. Kalau pada tempatnya mah biar makmum kesel juga, batulinya nggak belajar gitu. Ya, beda ya.
Wa makana min naqsin fahuwa alaihi. Dan kalau ada kekurangan katanya, maka si imam tanggung sendiri. Kalau bagus dapat pahala, kalau salah, kalau kurang, ya tanggung jawab sendiri imam itu. Makanya kan ada banyak apa namanya, mencari seorang imam juga kudu betul-betul tuh. Jangan asal kan gitu. Makanya kalau di Hadrul Maut Tarim itu imam rotib di masjid itu, imam rotib itu ya itu aja, nggak diganti-ganti. Diganti itu kalau dia ada udzur baru ganti, ada wakilnya gitu. Itu juga untuk supaya nggak berebut jadi imam. Udah dia aja udah gitu. Ada imam rotib setiap masjid itu. Itu imam yang memang apa namanya bertugas untuk melaksanakan jadi imam. Imam Jumat ya lain gitu. Cuman mungkin kalau di kita lain lagi ya, kalau ada imam rotib itu, waduh ini serakah banget di masjid ini, dikuasain gitu ya. Kalau di kita lain lagi mungkin gitu. Mungkin harus ada apa namanya jadwal gitu kalau di kita. Kita mah jarang mau gantiin. Balik. Berebut bukan jarang mau ganti. Enggak mau. Ya. Wa Abu Syekh an Abi Hurairah. Lalu hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh dari Abi Hurairah. Ar-rahmatu tanzilu 'alal imam. Tsumma man 'ala yaminihil awwal fal awwal. Rahmat itu katanya turun kepada imam. Jadi kalau imam itu kenapa pahalanya banyak seperti pahala makmumnya? Karena rahmat Allah turunkan kepada imam dulu nih. Ya. Lalu kepada safil awal yang kanan. Makanya kalau dilihat zaman dulu yang musala dulu tuh biasanya mihrabnya rada miring ke kanan, kanannya rada banyak. Ya, jadi imam agak mepet ke kiri. Di kiri kan, jadi space mihrab itu ke sebelah kanan agak panjang, lebih lebar. Karena ini nih, karena al yamin, kemudian al aisar gitu ya, supaya yang kanannya banyak. Cuman yang kanan semua juga jangan, wah. Karena katanya sekarang yang di kiri gak ada yang mau. Jomplang. Al yamin fal awal fal, kemudian sab yang pertama, kedua, terus yang belakangnya dapatnya belakangan gitu. Wa Tabrani an Talhah, kemudian hadis berikutnya dari Imam At-Tabrani dari Talhah, ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihun lam tajawaz salatuhu udhunai. Di mana ada laki-laki yang mengimami sebuah kaum, wa hum lahu karihun, sedangkan kaumnya benci sama dia, gedemen ya. Kalau nggak demenin masih maju aja. Ya. Apa kata Kanjeng Nabi, lam tajawaz salatuhu udhunai, maka pahala sholatnya nggak sampai, katanya nggak sampai melewati kupingnya, artinya nggak nyampe, nggak naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagaimana nggak harus sholat digerendengin orang? Ya, nah ini makanya pentingnya kenapa harus porsinya harus pas ini supaya tidak digedegin orang. Kalau makmumnya udah pada marah, pada kesel gitu. Ya. Itu lam tajawaz salatuhu udhunai, salatnya nggak nyampe, katanya nggak sampai melewati kedua telinganya. Wa huwa an Marsad al-Ghanawi, kemudian hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Marsad al-Ghanawi, in sarrakum an tuqbala salatukum, kalau kamu senang salatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau kamu senang Allah menerima salat kita, fal ya'ummakum ulama'ukum, maka hendaknya yang mengimami kalian adalah ulama hukum, ulama kalian, kata Kanjeng Nabi. Jangan asal bawa tongkat, bawa pakai imamah suruh jadi imam. Nah, dulu ya, baba pakai tongkat, pakai imamah suruh jadi imam. Apaan di itu? Kiranya Habib banget ya. Ya, yang jadi imam fa'la hukum ulama hukum. Fa innahum wafdukum fi ma bainakum wa baina rabbikum. Sesungguhnya mereka para ulama adalah merupakan apa namanya? Wafdukum, tebusan kalian. Duta lah gitu ya. Perwakilan Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya, fi ma bainakum wa baina rabbikum, antara diri kamu dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
menjadi perantara buat kita adalah mereka para ulama. Ya, jadi memilih imam tuh memang kudu-kudu benar, jangan asal, nggak bisa. Ya, tanya pertama adalah orang yang paling fasih, yang paling bagus bacaannya, yang paling ngerti dengan Al-Quran. Kemudian nanti orang yang ahli fikih. Nah, kalau sama juga yang paling di antara misalnya ada sama-sama pintar Al-Qur'annya, ya siapa yang paling pintar fikihnya, kan gitu. Nanti kalau sama juga, nanti baru yang tua, pilih yang tua, sama tuanya. Kita lihat siapa yang pertama duluan hijrah. Ya, dalam hijrah itu zaman Nabi adalah hijrah bersama Nabi. Dilihat dari keturunan siapa yang paling duluan hijrah gitu. Oh, di sini ada kayak ini. Nih, wa Muslimun an Ibnu Mas'ud hakul imamah ya. Dari Imam Muslim dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Yaumul qauma aqra'uhum likitabillah." Yang mengimami sebuah kaum adalah aqra'uhum, adalah orang yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Ya, bisa yang paling pandai, yang paling hafal, mungkin hafalnya paling banyak. Pokoknya semuanya yang paling pintar dalam Al-Qur'an. Dilihat dari hafalannya, dari bacaannya, dari semuanya. Dilihat ya. Fa in kanu fil qiraati sawa fa alamuhum bisunnah. Kalau Qur'annya sama-sama pintarnya nih, maka lihat katanya fa alamuhum bisunnah, siapa yang paling ngerti dengan sunnah. Kalau sama-sama pintar Quran, maka lihat sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa fa aqdahum hijrah. Kalau misalnya sama-sama ahli sunnah, ahli qiraah dua-duanya, maka katanya siapa yang duluan hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdahum sinnan. Kalau hijrahnya juga sama, bareng juga hijrahnya, makanya akan dilihat yang sinnan, yang lebih tua. Yang lebih tua dulu tuh. Katakannya Nabi kabiru, yang dulukan yang tua. Jadi jangan kadang-kadang kalau disuruh imam misalnya, wah, orang lebih tua, jangan tersinggung, memang afdolnya begitu. Duluan itu. Itu sin itu apa namanya, tua itu ada maziyahnya, ada keistimewaannya. Jadi jangan tersinggung. Tua itu ada maziyahnya. Ya, ada. Jadi misalnya dia 40 tahun maziyahnya apa, di atas nanti 80 tahun ada maziyahnya. Setiap 40 tahun itu kurangnya ada maziyahnya. Ada keistimewaannya. Ya, makanya dari aqdamul sinnan. Ya. Wala ya ummanna rajulan fi sultanihi. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki mengimami seseorang fi sultanihi dalam kekuasaannya. Ini misalnya nih, kalau kita datang ke rumah orang, rumah ini kekuasaan siapa? Kekuasaan yang punya rumah dong. Iya. Nama hakul imamah, orang yang paling berhak menjadi imam yang punya rumah. Kita jangan nyelonong imamin, kecuali yang punya rumah mempersilahkan, gitu ya. Jokowi jadi imam, memang dia yang punya kuasa, biarin aja. Ya. Selama dia mencukupi syarat menjadi imam. Cuman kalau dia tidak mencukupi syarat jadi imam, ya bawa ngerti dikit gitu, rumangsa. Itu yang paling penting. Iya, hakul imam memang dia yang malik ya, penguasa. Cuma nah kalau kita misalnya nyelonong jadi imam di tempat yang bukan wilayah kita, oleh kekuasaan kita nih, ya salah, nggak boleh. Karena kata ini fala ya umanna loh, pakai nun taukid segala. Jangan sekali-kali mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Ya. Kita datang ke masjid, ke musola, di situ udah ada imamnya, di situ udah ada jadwalnya, yang ada bertugas segala macam. Nyelonong jadi imam nih, mentang-mentang merasa pintar segala macam misalnya. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Kata kanjeng Nabi, wala yajlisu fi baitihi ala takrimati illa biidzni. Itu sama seperti kita masuk, jangan masuk ke dalam rumah orang lain kalau nggak ada izin, jangan nyelonong aja. Maksudnya begitu ya. Kalau kita ke tempat orang lain, maka orang tersebutlah yang
yang punya kuasa yang paling berhak menjadi imam. Tapi dengan catatan tadi berhak itu kalau dia memang mencukupi syarat untuk menjadi imam. Wal Uqaili an Ibnu Umar, kemudian dari Imam Al-Uqaili dari Ibnu Umar, man amma qauman wa fihim man huwa aqra'u minhu li kitabillahi wa alam. Barang siapa yang mengimami sebuah kaum, wa fihim man huwa aqra'u minhu, dan di kaum tersebut ada orang yang lebih pandai bacaannya, lebih pintar baca Qur'annya, wa alam, dan lebih alim. Ya, kalau kita datang mengimami sebuah kaum, di situ tuh ada orang yang lebih pandai, lebih pintar, lebih alim. Lam yazal fi safalin ila yaumil qiyamah, maka katanya, kata Kanjeng Nabi nih, dia akan terus direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumul qiyamah. Ya. Tekeran. Iya, ketekeran nama mie kan ada orang ya. Pokoknya main di depan, mulu pengen imamin mulu. Nah, kalau di situ ada orang yang akro, yang lebih pandai baca Qur'annya, ada yang lebih alim dari kita nih, ya jangan pengen jadi imam aja, serahkan kepada orang yang lebih berhak untuk menjadi imam. Wa Muslimun an Abi Hurairah, kemudian berikutnya dari Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza thuwiba lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'aun. Jika salat telah dilaksanakan, ya, udah iqamat, kemudian sudah melaksanakan salat, ya, idza thuwiba lis-salati, sudah iqamat untuk salat, fala ta'tuha wa antum tas'aun, maka jangan engkau mendatanginya sedangkan engkau dalam keadaan tergesa-gesa, berlari-lari. Nih di mushola udah qomat, makanya jangan nungguin qomat di luar, nungguin qomat di mushola. Kalau qomat di mushola sudah qomat, ya, untuk melaksanakan sholat. Suwiba di sini adalah sudah iqamat untuk melaksanakan sholat. Fala tatuha wa antum tas'aun, jangan mendatanginya wa antum tas'aun, dalam berlari, lari ngejar sholat. Nggak boleh. Ya. Utuha wa alaikumus sakinah, maka datangilah dalam keadaan engkau tenang, santai aja mau kemana. Ya, karena kalau buru-buru coba bayangin, lari-lari datang, Allahu Akbar, ngos-ngosan, pikiran kemana, paling orang ada jauhan dikit keringetan, ya, nggak nyaman kita sholat juga, hilang khusyuk kita, pasti, ya, selalu aja gitu ya. Oh gitu. Iya, justru itulah. Fama adraktum, kata Kanjeng Nabi, fama adraktum, dan apa yang kau temukan, yang kau dapatkan, fasallu, maka laksanakan. Ya yang ditemui misalnya sudah ruku, ya kita ikutin aja. Wa ma fatakum fatimu, dan apa yang tertinggal kepada kamu, fatimu, nanti sempurnakan. Kita ketinggalan rakaat, ketinggalan rukun, nanti tinggal sempurnakan sendiri. Ya. Fa inna ahadakum idza kana ya'madu ila sholati fahuwa fi sholatin. Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian idza kana ya'madu ila sholat, jika dia bermaksud melaksanakan sholat, fahuwa fi sholatin, maka ia sudah mendapatkan pahala sholat. Kalau kita mau sholat, memang udah tahu mau melaksanakan sholat. Allah juga tahu kok kita mau melaksanakan sholat Jumat, sholat jamaah. Cuman yang salah itu kan kita nungguin komatnya di rumah. Batang Itu. Nah, nungguin komatnya di rumah. Makanya jangan kita nungguin komat di rumah. Begitu azan kita datang ke masjid atau ke mushola terdekat untuk melaksanakan sholat jamaah, sehingga kalau komat sudah dikumandangkan kita tidak tergesa-gesa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah niat berjamaah, berapapun kita dapat masbuk ataupun tidak masbuk, menjadi makmum yang makmum yang sempurna atau makmum masbuk pun, tetap Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, mencatatkan pahala salat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Saja pada malam hari ini ya, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Yang ada Iya, ketimbangin. Iya. Karena ada ulama